lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku. Kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku. Kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hatiku. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami selalu mengucap syukur Tuhan. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih beroleh kehidupan, menikmati semua berkat-Mu, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang baik, yang selalu menyertai langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus bermanifestasi di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. naikkan syukurku Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari datang lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Kasih-Mu melimpah. kasih-Mu melimpah
Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Selalu baru Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar besar setiamu, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, anugerah-Mu melimpah. Besar setiamu Tuhan. Ya nama ya Sungguh kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan selalu bagi-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Kami mau dengarkan pesan, pewahyuan, semua bahkan peringatan Tuhan atas hidup kami. Kami mau dengar Tuhan, kami buka hati kami, semaikan benih firman-Mu, biar hidup kami semakin hari semakin berakar di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Bagi-Mu Tuhan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia,
mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami persembahkan syukur di hadapan-Mu, untayan hati kami, pujian, penyembahan dan mazmur kami. Betapa kami berterima kasih atas kebaikan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Kami dan sisi keluarga kami datang bersyukur di hadapan-Mu. Limpahkan lagi kasih, kemurahan, perlindungan, hadirat-Mu, dan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Semaikan di tanah hati kami yang subur, hingga benih-benih firman itu bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Jadikan kami saksi-Mu, berkati kami semua, dan biarlah roh hikmat, pengertian dan pengenalan yang benar akan Engkau limpahkan bagi kami semua ketika kami mendengarkan firman-Mu dan menyimpannya di dalam hati kami, dan melakukan perintah-perintah-Mu dalam ketaatan. Kami hidup sebagai pelaku firman-Mu, hidup kami berbahagia, hidup kami berbuah, dan kami hidup menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirman dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan sebuah kiriman di Messenger Facebook dari tanah Papua, dari anak rohani keluarga yang cinta Tuhan. Shalom, pagi jelang siang Pak Johan. Hanya satu kata yang saya mau bilang bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Saat ini saya berada di ruang kerja dan saya baru saja menerima kabar dari Ibu Wati yang adiknya kemarin saya doakan. Puji Tuhan karena dukungan doa dari Bapak dan Ibu Angel, sehingga Ibu Wati baru bertemu saya dengan muka yang berbinar penuh sukacita bahwa adiknya Ibu Junaida sudah keluar dari rumah sakit dan kemarin paha dan tangannya yang bengkak dan mengalami kesulitan untuk berjalan. Tetapi setelah kami berdoa dan ibu ini mengoles minyak urapan, dia mengalami perubahan dan bagian yang bengkak telah sembuh dan kondisinya mengalami perubahan luar biasa. Dan cerita Ibu Wati tadi bahwa adiknya tanya, minyak ini mujarab. Sehingga suruh tanya Pak, namanya Pak Hengki ya, yang ada di Papua, apakah minyak ini dijual di mana dan harganya berapa? Tetapi Bu Wati menjawab adiknya, ini bukan minyak sembarang, dan minyak ini tidak dijual karena minyak ini sudah didoakan dalam nama Yesus. Mereka meminta untuk terus didoakan. Jadi tadi Ibu Wati bilang, Pak nanti sore kita berdoa lagi untuk Neda. Terpujilah Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerahnya bagi kami sekeluarga, dan untuk mukjizat kesembuhan yang terimpartasi dari urapan kuasanya berkat doa dan pelayanan Bapak Pendeta Pertama Putra Johan dan Ibu Angel sekeluarga. Salam dan doa kami sekeluarga buat Pak Johan, Ibu Angel, Rehwel, William, Richie, dan ayahanda terkasih. Terpujilah nama Tuhan, glory, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kabar feedback dari pelayanan Father's Miracle, bahwa pelayanan ini adalah pelayanan komprehensif yang menyeluruh, yang bisa diimpartasikan, yang bisa dipraktekkan. Betapa luar biasanya kata-kata berapa minyak ini dijual,
Minyak yang dipegang keluarga Pak Hengki adalah minyak urapan yang didoakan pada saat Tuhan berkata, "Nak, angkat minyak di hadapanku." Selepas kami sakramen perjamuan kudus lewat Zoom dari berbagai kota bahkan lintas bangsa, gak banyak orangnya, hanya orang-orang pilihan saja. Minyak inilah yang dipakai keluarga Pak Hengki melayani orang-orang yang belum dalam Kristus, yang kakinya bengkak, yang terbaring di rumah sakit, disembuhkan secara ajaib. Dan mereka bertanya, dijual berapa? Karena minyak ini mujarab sekali. Ini luar biasa, saudara terkasih. Ini jadi sebuah kesaksian bahwa inilah kebenaran firman Tuhan. Inilah Alkitab yang komprehensif, yang tidak boleh kita suka-sukanya kita, mau-maunya kita. Karena di akhir zaman ini banyak sekali hal-hal yang mudah menyimpang, hal-hal yang mudah sekali masuk dimensi penyesatan, hal-hal yang berbau keakuan, keegoisan rohani. Karena itulah saya sudah berulang kali mengingatkan umat Tuhan, uji segala sesuatu, uji segala hal rohani, uji hamba-hambanya, bobot bibit bebet dan buah-buah kehidupan berkeluarga, buah-buah kehidupan di dalam pelayanan, di dalam mengelola mamon, keuangan, hal-hal rohani, semua mesti dikaji dan mesti teruji dan terbukti, baru bisa terpuji. Karena itulah segala sesuatunya harus transparan di dalam kehidupan kekristenan ini. Haleluya. Hari ini kita masuki saudara gereja murah-murah 423. Saya beri tema sesuai dengan pesan roh yang tadi menjadi kesaksian dari tanah Papua, tanah tercinta. Doa kami untuk tanah Papua, soon, segera pelayanan Father's Miracle ini bisa sampai ke tanah Papua sesuai doa yang sudah kita sampaikan bertahun-tahun lamanya ini, sesuai kerinduan dari keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan di tanah Papua. Moga-moga selepas pandemi COVID-19 mereda, kita segera menginjakkan kaki di tanah Papua, membawa kemuliaan Tuhan bersama Tuhan Yesus yang berjalan berkeliling. Meskipun Badan Kesehatan Dunia di bawah naungan WHO berkata COVID ini akan diperpanjang masanya mungkin sampai 2022, karena akan kemungkinan datang lagi gelombang ketiga dari pandemi COVID-19. Mereka menyebutnya adalah pandemi MU, suatu mutasi dari COVID-19 dari negara-negara di belahan Amerika dan Eropa. Dan bahkan sekarang disinyalir muncul lagi varian baru dari COVID-19, varian Delta yang bermutasi. Apapun itu, Tuhan sudah pesankan bahwa akan datang gelombang ketiga virus corona, pandemi COVID-19 yang diberi nama pandemi sembat. Tuhan menyebutnya the hidden killer. Dia tidak menular secara masif seperti Delta, karena Delta adalah sebuah pandemi polka yang diperintahkan Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya. Pandemi polka ini seperti tarian yang tiba-tiba menyebar ke berbagai negara. Tetapi pandemi sembat adalah pandemi yang lebih bersifat the hidden killer. Tuhan menyebutnya penyakit-penyakit lama yang bisa muncul lagi, dan tiba-tiba orang bisa mati dalam sekejap. Ini bicara tentang kewaspadaan hidup lagi, agar manusia di muka bumi tidak sembrono, tidak sesumbar, dan tidak menganggap sepi segala sesuatu yang sudah mulai tiba-tiba membaik. Karena di dalam kehidupan ini terkadang kita melihat ada orang-orang terbaring sakit di rumah sakit, tiba-tiba kesehatannya yang buruk itu membaik, dan ternyata membaik hanya hitungan beberapa saat langsung meninggal dunia. Inilah pandemi sembat yang Tuhan ingatkan, supaya umat Tuhan berjaga-jaga di dalam doa. Ingat, hari-hari hidup adalah kesempatan. Jangan sia-siakan hari Tuhan, hari dan kesempatan yang Tuhan beri. Mari masuki ladang Tuhan. Mari kumpulkan harta di sorga. Mari jadikan hidupmu di hari-hari akhir menjelang kedatangan Tuhan ini sebagai hidup yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itulah temanya adalah suka-suka atau menyeluruh. Ini penting untuk kita sadari secara mendalam lewat kegerakan gereja mula-mula ini. Mari kita lihat bersama-sama Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai yang ke-21. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Sidang di Yerusalem.
Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Tibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, kenapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan kepada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala dan percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kegerakan gereja mula-mula, kita tahu Antiokhia merupakan pusat kegerakan itu. Murid-murid yang disebut Kristen saat itu mengikuti jalan Tuhan, bergelora dalam suatu dimensi kegerakan roh yang luar biasa. Ada suatu peristiwa di dalam Kisah Para Rasul 15 ini, ada suatu statement yang mengejutkan sekali. Dikatakan, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Ini adalah orang-orang Kristen kelahiran Israel, Kristen Yahudi, tiba-tiba memberi statement yang sangat-sangat keras, tegas, dan sangat rohani. Hal pertama yang kita bisa tangkap adalah
suatu keadaan hidup itu agamawi ataukah roh? Ini mesti kita pahami. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa tiba-tiba sebuah pernyataan, kamu tidak dapat diselamatkan kalau kamu tidak disunat. Sunatnya adalah sunat lahiriah dan dimensinya adalah rohani dan di bawah perintah nabi yang besar yang bernama Nabi Musa. Ucapan ini ucapan yang menyeluruh ataukah sebatas ini adalah satu bagian kecil yang disuka-sukai? Dalam hidup hari ini kita mesti belajar memilah dan melihat, ini adalah satu bagian kecil ataukah ini menyeluruh? Ini bagian yang dikonsumtif, adalah bagian yang menyenangkan, yang disukai, yang saat itu menjadi suatu doktrinasi, yang menjadi suatu pegangan, ataukah ini menjadi kebenaran yang menyeluruh, yang meluas, yang ditinjau dari hati Tuhan, yang dibawa naungan dan pemahaman pengertian roh, ataukah ini dari sebuah tafsiran pendapat-pendapat manusia rohani saja? Kitab suci berkata, jikalau kamu tidak disunat, sunat yang dimaksud adalah sunat lahiriah, pemotongan alat kelamin, saudara terkasih. Bagaimana mungkin suatu keadaan yang ada di Israel dibawa masuk pada dimensi orang-orang di luar Israel? Ada suatu jembatan yang belum terhubung karena pekerjaan ini masih pekerjaan baru, merupakan kegerakan gereja mula-mula. Ada suatu hal yang terputus, connectionnya belum nyambung sepenuhnya, belum ada pertimbangan para rasul, orang-orang yang karib dengan Tuhan, orang-orang yang dijadikan soko guru, orang-orang yang dipanuti sebagai rasul-rasul pilihan Tuhan, memberi ketetapan. Ini menjadi suatu agenda rohani yang saat itu menjadi dilema dan perselisihan. Ini jadi hal yang menarik untuk kita kupas dan kita kaji. Bapak Ibu yang terkasih, saya memberinya hal pertama agamawi atau roh untuk kita bisa melihat suatu perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, dan Yesus adalah jembatan penghubung perjanjian lama menuju perjanjian baru, karena Yesus datang tidak untuk meniadakan Taurat tapi untuk menggenapi. Jadi kata menggenapi adalah sesuatu yang sudah sempurna. Jadi kita bisa masuki pemahaman ini. Mari saya mau ajak Bapak Ibu melihat lebih dulu apa yang dituliskan, dijabarkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 1 sampai ke 9. Roma 8 ayat 1 sampai ke 9, demikian Tuhan berfirman, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Amin. Agamawi bersifat daging, roh bersifat taat pada Tuhan. Kita bisa melihat suatu keadaan yang disebut dengan kata tuntutan. Tuntutan agamawi adalah sunat lahiriah, alat kelamin yang dipotong. Sedangkan tuntutan roh tidak perlu. Kenapa?
roh lebih menyempurnakan suatu tuntutan bukan lagi pada lahiriah, bukan lagi pada daging, tapi pada bagian yang disebut jiwa. Jiwa bicara sesuatu yang mengalir di dalam darah. Karena di dalam darah ada nyawa, dan di dalam nyawa ada jiwa. Jiwa inilah yang memegang peranan penting terhadap daging. Mari kita kupas secara terbuka. Kita perhatikan kata tuntutan sunat lahiriah. Sunat lahiriah bicara tentang pemotongan alat kelamin. Kita tidak pernah bertanya di dalam kekristenan ini mengapa Allah membuat perjanjian memotong alat kelamin. Ini kan hal yang unik sekali kalau kita perhatikan. Karena di dalam kitab Kejadian Tuhan memberi perintah bagi manusia, beranak cuculah, penuhilah bumi dan kuasailah. Manusia diberi otoritas untuk beranak cucu, diberi mandat untuk mengelola bumi. Bagaimana cara manusia beranak cucu? Kelamin berperanan penting. Dan kita bisa melihat di dalam perjanjian lama ada suatu kelonggaran oleh karena bumi yang kosong. Manusia di dalam perjanjian lama bisa punya istri lebih dari satu, punya gundik, punya anak banyak sekali. Bahkan 12 suku Israel lahirnya bukan dari satu istri, dari 2 istri dengan 2 gundik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini keadaan Taurat hidup di dalam daging. Kemudian Yesus datang. Kitab suci berkata bahwa Yesus datang untuk apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Daging membawa kita masuk pada hukum dosa dan hukum maut. Bagaimana caranya? Ternyata alat kelamin lahiriah ini, meskipun sudah ada pembatasnya zaman Yesus, sifat lahiriah, sifat dosanya dibawa sampai manusia akhir zaman. Padahal di dalam pembatasnya Tuhan Yesus memberi suatu pemahaman, hendaklah kita mengerti bahwa manusia itu diciptakan tulang rusuknya satu. Perkawinan itu hanya satu istri sampai maut memisahkan. Tetapi di dalam prakteknya iblis memakai kelemahan manusia yang dari kelamin ini untuk terus tidak setia, berzina, bersundal, melakukan banyak perbuatan percabulan. Semula maksud sunat dari Tuhan ini adalah kesakitan, pengudusan lewat kesakitan. Kelamin itu ketika dipotong, itu ada 3-7 hari lamanya manusia mengalami sakit, demam, tidak berdaya. Tetapi itu merupakan suatu tarikan perintah Tuhan bahwa manusia lemah, tidak berdaya dalam kesakitan, dan mereka tetap harus ingat akan Tuhannya. Tetapi di dalam prakteknya hari ini, kelamin itu tidak lagi mengalami pengudusan. Kenapa? Karena kita bisa melihat efek dari hubungan kelamin itu. Muncul penyakit AIDS, beragam penyakit kelamin. Dan kita bisa melihat dari hubungan kelamin itu terjadi penyimpangan seksual. Kitab suci berkata, sejak dahulu sudah ada semburit bakti, pelacur bakti. Hubungan sesama itu menjadi suatu bentuk penyimpangan. Kenapa? Karena kelamin. Jadi kita bisa melihat bahwa kelamin membawa manusia masuk pada hukum dosa dan hukum maut. Kita bisa melihat efek dari kelamin itu hari ini. Orang yang terkena AIDS nggak ada obatnya. Orang yang terkena penyakit kelamin seakan-akan ditandai di dalam kehidupan. Ada herpes, ada penyakit-penyakit kelamin, ada sesuatu yang seharusnya disadari oleh manusia bahwa ini merupakan perjanjian lama Taurat yang berisi hukum maut, hukum dosa yang manusia nggak sanggup hadapi. Karena itulah orang yang hidupnya di dalam pimpinan roh, menguasai dirinya. 9 buah roh dari kasih hingga penguasaan diri membuat manusia bisa membawa masuk lagi citra Allah, bahwa segala sesuatunya sudah disempurnakan Yesus. Saya senang membaca apa yang tertulis di dalam kitab Roma ini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Lihat, manusia nggak bisa melawan keinginan daging. Kelamin ini bagian dari penetrasi keinginan daging. Paulus berkata, kalau dia tidak tahan bertarak, sebaiknya dia kawin daripada dia terbakar. Nafsu manusia itu seperti api. Dan ini bagian-bagian yang diingatkan Tuhan. Oleh karena itu, yang tidak berdaya oleh daging telah dilakukan Allah
dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi Yesus mati itu untuk menyalibkan daging kita. Keinginan-keinginan yang membawa kita masuk pada hukum dosa, hukum maut, itu sudah disalibkan bersama Yesus. Dengan pemahaman ini, inilah mengapa murid-murid bertanya, mengapakah murid-murid Yohanes Pembaptis berpuasa, kami tidak? Yesus berkata, kalau mempelai masih bersama kamu, kamu tidak berpuasa. Tapi ada waktunya ketika mempelai diambil, kamu akan berdoa dan berpuasa. Kita bisa melihat serial-serial sebelumnya, bagaimana pengutusan itu dibutuhkan konfirmasi dari Tuhan, dan untuk konfirmasi itu umat berdoa dan berpuasa. Ibadah di pertengahan Oktober itu menyatakan hal seperti itu. Ini aku utuslah aku Tuhan. Kita bisa melihat bahwa sejak kegerakan gereja mula-mula, para rasul, para nabi, umat Tuhan berdoa dan berpuasa. Pemahaman ini untuk apa? Untuk belajar mengecilkan keinginan daging, menghilangkan keinginan daging, supaya keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan roh memimpin seluruh keberadaan hidup kita. Jadi kehidupan rohani kita, kiblatnya adalah melakukan firman Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, hidup dalam pimpinan rohnya. Dengan demikian kita bisa melihat dengan jelas bahwa dikatakan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi kita masih hidup di dalam keadaan daging, hidup di bumi, tapi kita bukan lagi melakukan hukum-hukum daging. Kita sudah hidup dalam pimpinan roh, punya istri satu. Semua keberadaan kita, tubuh kita, kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Perhatikan sunat hari ini. Apakah dilarang sunat? Tidak. Masing-masing orang memilihnya dengan motivasinya. Tetapi mitos-mitosnya yang sering kita dengar, kalau sunat itu bisa membuat alat kelamin tambah besar loh. Kalau sunat itu seksnya jadi enak loh. Kalau sunat itu, ada banyak mitos-mitos yang berkembang di akhir zaman ini tentang sunat. Karena itulah kita bisa melihat dahulu sunat itu adalah kudus karena perintah Tuhan, tetapi kemudian di dalam praktek perkembangannya sesudah zaman Tuhan Yesus, semua itu terhilang dengan perubahan pola pandang, sudut pandang, dan mitos-mitos yang ada. Karena itu kitab suci mengajarkan kita, mari tinggalkan keinginan daging. Kita yang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, tidak perlu bersunat. Pak, saya mau supaya sehat, Pak. Ya tidak apa-apa. Kalau kamu merasa sunat membuat alat kelaminmu sehat, silakan. Tapi jangan sampai sesudah disunat alat kelaminmu berceceran kemana-mana, ya, hingga pada akhirnya dalam keadaan bersunat pun dengan wanita-wanita sundal, akhirnya penyakit-penyakit kelamin yang membawa keinginan daging masuk hukum dosa, hukum maut itu masuk di dalam tubuhmu, masuk dalam hidupmu, hingga penyakit menggerogoti engkau. Itu engkau sudah sebenarnya hanya beralasan untuk sehat. Yang terbaik adalah hiduplah dalam keadaan dipanggil. Kalau kita dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, tidak usah bersunat. Kenapa? Jaga hidup lebih penting lewat pimpinan roh. Jaga hidup melalui hidup takut akan Tuhan. Jaga hidup jadi pelaku firman, itu sudah melengkapi semua. Hukum daging itu sudah digenapi dengan pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib. Pemahaman ini kalau kita dapat, kita bisa melihat mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Kita selalu melihat bahwa semua dosa mengerucut pada satu titik. Kemiskinan, kehancuran, kematian yang tragis. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya bisa narik suatu kesimpulan. Kalau kita hidup di dalam roh, kita bisa mempelajari kehidupan seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita ambil contoh Ishak. Ishak adalah hamba Allah yang suka makan. Ishak adalah seorang pria Allah, man of God, seorang papa, seorang pria, seorang suami yang suka makan. Kita bisa melihat di dalam kehidupan Ishak, enggak ada dikatakan maka miskinlah Ishak karena makan, maka susahlah hidup Ishak oleh karena suka makan. Enggak ada. Makannya dalam porsi yang sehat. Makannya dalam karunia menikmati. Bukan suatu umbaran makan yang lupa diri hingga obesitas,
Makan yang over berlebihan hingga nampaknya bukan makan tapi suatu kerakusan. Karena itulah saya menarik suatu kesimpulan. Jikalau hidupmu sehat, hidup dalam pimpinan roh, makan semahal apapun, senikmat apapun, engkau tidak akan jadi orang miskin. Tetapi kalau engkau hidup menurut keinginan daging, narkoba, berjudi, main perempuan, mabuk-mabukan, tidak akan ada harta yang bisa mencukupi hidupmu. Dalam hitungan sekejap, hukum dosa, hukum maut akan menggerogoti hidupmu, akan jadi orang miskin, penuh hutang, hilang damai sejahtera, tidak bisa tidur nyenyak, hari tua bengek, penyakitan, kemiskinan, kesusahan, turun sampai ke anak cucu, akan mendera hidupmu. Jadi hari ini kita mesti memahami apakah agamawi kedagingan atau roh yang sedang kita jalani di dalam kehidupan kekristenan ini. Dengan demikian, kita bisa tahu di kelompok domba-dombakah atau di kelompok kambing-kambingkah kita hari ini. Di jalan yang sempit, sesak, dan kecil pintunya, itukah kita sedang diproses roh hingga kita merasa sakit ya untuk bawa persembahan buat Tuhan, kok rasanya berat ya. Nah, kita sedang mengalami sebuah peremukan. Hancurnya manusia insan, munculnya manusia roh, karakter Yesus. Manusia yang tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi. Manusia yang terbebas bisa mengelola segala hal yang ada di bumi ini. Baik itu mamon, baik itu otoritas, baik itu nama baik, jabatan, gelar, apapun kita bisa kelola. Kenapa? Karena kita berpaut sepenuhnya hidup sebagai pelaku firman. Atau sebaliknya, kita sedang di jalan yang sangat lebar sekali. Semua hal kita lakukan dalam keakuan. Pokoknya kita hanya diri kita, myself, semua kesukaanku, my pleasures, ya. Mari, lihatlah kita sedang membawa hidup menuju kebinasaan menurut pengertian kita yang sesat dan gelap itu. Kita mesti berhenti sampai titik ini. Kenapa? Karena kita sedang hidup menjauh dari kebenaran Tuhan. Kita sedang menarik hidup kita, mendorong kita diri sendiri untuk jatuh pada jurang api yang kekal itu. Kita masih hari ini belajar mengkoreksi. Di porsi manakah hidup kita ini? Kekristenan ini kiblat hitungan paling dekat adalah Taurat. Kenapa? Karena Taurat dengan kekristenan ini jaraknya gak terlalu jauh. Dengan beberapa kitab suci yang lain ada jarak 600 sampai 800 tahun. Sunat ini sudah ada di dalam kekristenan, karena kekristenan masuknya lewat perjanjian lama Taurat. Jadi kata sunat ini bukan milik satu agama tertentu, tapi sunat ini memang sudah ada sejak zaman Abraham, Ishak, Yakub, zaman Israel dipilih Tuhan. Jadi kata sunat ini bukan sesuatu yang milik agama tertentu. Jadi kita mesti punya pemahaman yang menyeluruh. Jadi jangan sampai terdoktrinasi dengan agamawi seakan-akan kita yang punya. Itu keliru. Karena segala sesuatu itu ada riwayat sejarahnya. Ada hal-hal yang bisa kita petakan sejak dahulu. Hingga pemahaman ini kita bisa melihat secara luas keberadaan kebenaran selagi hidup. Kebenaran yang seperti apakah yang kita miliki di muka bumi ini? Apakah kebenaran suka-suka menurut ajaran orang? Kebenaran menurut kata orang? Doktrinasi yang sempit, sumbu pendek? Ataukah kebenaran yang memang secara luas bisa kita lihat, kita tinjau, dan bisa kita tarik secara terbuka tanpa unsur paksaan atau doktrinasi siapapun. Kita bisa melihat urutan-urutan riwayat dan sejarah-sejarahnya. Saya berdoa Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan bisa menangkap maksud-maksud roh pesan-pesan Tuhan ini. Supaya apa? Supaya tidak terjebak memasuki suatu kekeliruan yang disebut dengan penyesatan akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa bedanya hal-hal yang kita lihat yang tertulis di dalam kitab Wahyu? Siapakah yang memahami kitab Wahyu? Tidak ada seorang pun. Tapi Pak Pendeta, banyak buku-buku penafsiran. Itu penafsiran. Siapa yang menjamin bahwa penafsiran itu 100% benar? Tidak ada. Sampai kitab itu digenapi, baru kita bisa melihat suatu keberadaan iya dan amin. Dan semua kaitannya selalu ada hubungannya dengan kitab Daniel. Apapun itu ada bagiannya di dalam Daniel.
Dan kita bisa melihat cara hidup Nabi Daniel sebagai parameter untuk melihat siapakah penulis tafsir-tafsir itu, supaya bisa melihat bobot bibit bebetnya secara jelas. Daniel tidak mengotori hidupnya. Daniel berdoa di hadirat Tuhan itu sepanjang hidupnya. Daniel hidup berpaut pada generasi pergantian raja. Penyertaan Tuhan tidak hilang di dalam hidupnya. Kita bisa melihat mulai dibakarnya Sadrak, Mesak, Abednego sampai Daniel masuk ke dalam gua singa. Kita bisa melihat Tuhan menyertainya secara ajaib. Inilah mesti kita pahami bahwa hidup ini harus ditakar menurut buah. Tuhan Yesus berkata, buah yang baik, pohonnya baik. Karena itulah jangan sampai di dalam kehidupan ini kita cuma suka-sukanya kita. Yang kita suka kita ambil, yang benar seluruh bagiannya isinya benar kita tolak. Kenapa? Karena kita kok rasanya itu menghakimi kita. Itu kok aku gak nyaman, kan aku gak bisa genapi, gak bisa capai itu. Maka kita bilang itu gak benar. Padahal dirimu yang gak benar. Mari pahami sampai titik ini. Jangan engkau menolak kebenaran oleh karena engkau tidak benar. Jangan engkau memfitnah sesuatu yang engkau tidak terima, yang engkau tidak berhak dan engkau tidak beroleh bagian di dalamnya. Lalu engkau berusaha menutup pintu kebenaran hingga semua orang engkau berkata itu. Engkau fitnah semua kebenaran Tuhan. Jangan, Bapak Ibu terkasih. Kenapa? Karena kejahatan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang agamawi adalah kejahatan dia turunnya lebih jahat lagi yang diajarnya. Jangan sampai engkau yang tahu kebenaran, engkau membuat rumpun keluargamu masuk lagi kejahatan yang lebih besar. Berhentilah pada diri sendiri, sadari dan bertobatlah. Dan ketika Allah menempatkan suatu kesadaran yang sempurna di dalam hidupmu, mulailah jadi terang dan garam kehidupan bagi keluarga. Mulai dari keluargamu, mulai dari saudara-saudara kandungmu, mulai masuki keluarga besarmu, jadilah saksi. Karena iblis hanya bisa dikalahkan oleh kesaksian kita dan oleh darah anak domba Allah. Untuk itulah peperangan di akhir zaman ini terjadi. Hal yang kedua, mari kita lihat sama-sama sesudah harus memilih antara agamawi dengan roh. Kita lihat bagian yang kedua. Kita ulangi lagi apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 8 sampai 10. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Saudara bisa melihat pemahaman yang luar biasa, sebuah pernyataan Rasul Petrus. Seseorang yang sudah ditransformasi dan diubahkan ini bicara tentang kebenaran, hikmat dan pengertian roh yang benar. Yang kedua bicara tentang umat yang kudus, yaitu iman menyucikan hati. Jadi kalau perjanjian lama penyucian lewat pemotongan alat kelamin yaitu sunat lahiriah, ternyata sesudah ditransformasi Tuhan Yesus, suatu keberadaan dari lahiriah dari daging ditransformasi menjadi roh. Bukan lagi di dagingnya tapi di hatinya. Dan di hatinya itu bukan lagi dipotong menurut alat-alat yang datang dari batu, dari logam, dari medis, tetapi datang lewat iman. Ini luar biasa. Mengapa saya berkata luar biasa? Pemahaman-pemahaman ini mesti kita dapatkan supaya kita bisa melihat bahwa jangan sampai kita terkurung lagi di dalam perjanjian lama, atau kita menolak perjanjian lama, atau kita mengabaikan perjanjian lama. Tetapi kita harus melihat secara menyeluruh. Ada banyak sekali doktrin pengajaran akhir zaman di dalam kekristenan ini hanya mengambil perjanjian lama hingga memunculkan klinik-klinik rohani. Media-media lahiriah yang mereka pakai sebagai bentuk ini lambang Tuhan, ini lambang Tuhan. Mereka mengabaikan dimensi Yesusnya, dimensi imannya, dimensi hatinya. Kekristenan harus mencapai suatu keseluruhan secara komprehensif. Dan kita bisa melihat suatu keadaan yang sangat luar biasa dituliskan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah di dalam mengikuti Tuhan, upah di dalam kekristenan ini diparameterkan menurut iman kita.
Ada banyak kali di dalam kekristenan ini doktrinasi, kegerakan memperhamba umat Tuhan dengan kata-kata yang membius, kata-kata janji-janji yang mengawang-awang di awan-awan tanpa pembuktian sama sekali. Oleh karena itu, pemberitaan yang Tuhan ingin saya sampaikan adalah kesaksian hidup yang murni, pengajaran yang Tuhan ajarkan secara langsung, buah-buah dan bukti-bukti di baliknya. Supaya apa? Supaya orang mencapai hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya imannya bukan iman yang mati, tapi iman yang berbuah. Dan supaya pemahaman dan pengenalan akan Tuhan bukan lagi kata orang atau kata Pak Johan, tapi suatu pengalaman pribadi, suatu keadaan hidup yang bisa dipraktekkan menurut kitab suci. Jikalau ini sudah mencapai titik itu, kita akan bisa melihat suatu kekayaan yang menyambung di dalam Ibrani 11 ayat 6 ini menuju Yakobus 2 ayat 20 sampai yang ke-23. Yakobus 2 ayat 20 sampai 23, demikian Tuhan berfirman, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Amin. Amin. Iman sempurna oleh perbuatan-perbuatan. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Ada dua hal yang menjadi satu kesatuan, yaitu iman dan perbuatan. Punya iman saja tidak cukup, punya perbuatan saja tidak cukup, harus menjadi satu bagian, iman dan perbuatan. Karena itu setiap kali di dalam khotbah-khotbah saya selalu sampaikan, perbuatan yang baik belum tentu hasil akhirnya baik. Terkadang yang kita anggap baik kita kerjakan, itu jadi bumerang hidup kita. Terkadang apa yang kita anggap baik itu menjadi kehancuran hidup kita. Karena itulah perbuatan-perbuatan harus bekerja sama dengan iman. Iman itu muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Imanlah membawa kita pada hubungan pribadi, pergaulan dengan Allah. Hingga apa yang kita perbuat adalah muncul dari tuntunan rohnya. Inilah perbuatan yang sempurna itu. Inilah kehidupan orang-orang kudus. Inilah perbuatan orang-orang suci. Orang-orang kudus adalah perbuatan yang didasari tuntunan Roh Kudus. Karena iman itulah membawa kita pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu membuat kita bisa mendengar suara Tuhan. Domba-dombaku mengenal suaraku, kata Tuhan Yesus. Dan lewat kehidupan yang kita lihat, lewat keteladanan seorang Abraham mendengar suara Tuhan. Meskipun hal yang akan dikerjakannya adalah sesuatu yang sangat fatal, anak perjanjian harus dikorbankan, tapi pendengaran pengenalan akan Allah itu benar dalam hidupnya, tepat dan terbukti. Bagaimana cara melihatnya? Buahnya. Ukuran akhirnya adalah buahnya. Kalau Ishak mati di tangan Abraham, maka itu sudah bentuk penyesatan dan itu pasti suara setan. Kenapa? Buah akhirnya kematian yang mengerikan. Tapi ketika Abraham hendak menyembelih Ishak, suara yang dia dengar, suara yang dia kenal, yang karib di dalam hidupnya, yang sudah memberikan bukti mukjizat bahwa meskipun Sarah sudah mati haid, secara daging tidak mungkin, tetapi secara roh Allah tidak pernah gagal, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Orang-orang beriman akan mengerjakan hal-hal yang supranatural. Sarah melahirkan Ishak. Dan anak yang akan disembelih Abraham ini, tiba-tiba suara itu berkata, "Jangan Abraham, hentikan itu." Suara yang agung itu menghentikan perbuatan-perbuatan suci seorang Abraham. Dan ketika Abraham menoleh, ada seekor binatang yang menyangkut. Tanduknya nyangkut di belukar semak berduri. Dan itulah anak domba yang dikorbankan untuk menggantikan
semua kesalahan iman yang pernah ada sejak Adam, manusia pertama yang sudah kehilangan ruah Elohim itu. Tuhan ingin kita punya iman yang taat. Tuhan ingin kita mencapai kehidupan orang-orang kudus yang hidupnya adalah pelaku firman. Karena apa? Karena di dalam kitab Yakobus dengan jelas sekali dikatakan, sesudah mencapai perbuatan yang kerjasama dengan iman, Abraham mencapai suatu penghargaan. Dia disebut sahabat Allah. Pak Johan, apa itu sahabat Allah? Itu Rehuel. Rehuel itu artinya sahabat Allah. Makanya ada banyak teman-temannya panggil dia Re. Saya memanggil dia Yuel. Kamu adalah Allah. Anak saya datang dari Tuhan. Setiap kali saya panggil anak saya selalu ingat akan Tuhan. Kenapa? Karena hati itu adalah hati Abraham yang menyadari tidak mungkin ada Ishak tanpa Tuhan. Hati yang tahu diri, tahu budi, tahu kebaikan Tuhan, inilah yang harus mendasari iman kekristenan ini. Setiap kali saya lihat anak gadis saya yang pertama, saya selalu ingat ini pemberian seorang sahabat. Untuk bisa melihat dari Abraham menuju Tuhan Yesus, kita lihat apa yang tercatat di dalam kitab Injil lebih dulu. Yohanes 15 ayat 14 sampai yang ke-17. Yohanes 15 ayat 14 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, kamu bukan lagi hamba. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat. Kamu adalah sahabat. Ini luar biasa sekali. Karena sahabat berbuat apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Hanya para pelaku firman, hanya orang-orang hidup taat akan firman bisa tahu banyak dalam kehidupan. Ini kuncinya. Kalau saudara tidak melakukan firman, sudahlah, jangan ngomong tentang Tuhan. Percuma. Karena kitab suci berkata, kamu pasti hamba, kamu pasti di bawah naungan perbudakan duniawi. Kenapa? Terikat mamon, terikat keegoisan, sembunyi di balik hal rohani, hanya menutup kebohongan, menutup kebobrokan diri. Kamu belajar untuk belajar hidup munafik. Kenapa? Kata-katamu Tuhan, isinya semuanya dirimu, hanya untukmu, keakuan dan keegoisan. Kalau sudah tidak jadi pelaku firman, sudah selesai kita. Kenapa? Imannya mati. Kalau iman mati, buat apa telur itu diremi, ditetas? Karena di dalamnya tidak ada benihnya, tidak akan muncul kehidupannya. Akan tinggal waktunya akan membusuk, saudara. Karena itulah di dalam hidup ini kita harus belajar memahami kehendak Tuhan. Dikatakan juga hidup mendengar suara Tuhan, hidup taat pada Tuhan. Ini harus dipahami oleh anak-anak Tuhan supaya apa? Supaya hidup ini efektif. Karena masa hidup ini terbatas. Masa-masa selagi hidup yang merupakan kesempatan ini bisa kita kerjakan seperti Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Itu bukan cerita kita untuk ditarik untuk hidup pamrih, berbuat kasih pamrih ya, supaya memberi pamrih. Tuhan ingin kita belajar tersembunyi, taat, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Hidup benar-benar sepenuhnya melakukan perintah itu, terfokusnya ke Tuhan, tidak peduli manusia, abaikan manusia. Kenapa? Semua pujian di muka bumi ini tidak berharga untuk mencapai sorga. Yang terpenting adalah penghargaan dari Allah ketika dia berkata, kamu sahabatku. Karena itulah kita harus teguh, konsisten, berkomitmen. Sekali Yesus, selama-lamanya sampai akhir hidup adalah Yesus. Dan untuk mempertahankan Yesus itu, Yohanes Pembaptis berkata, aku makin kecil, dia akan makin besar. Hanya lewat jadi hidup sebagai seorang pelaku firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan inilah yang harus paten di dalam kekristenan bagi setiap pribadi. Kalau kita sudah hidup sebagai pelaku firman Tuhan,
kita akan melihat banyak hal yang berbeda. Kita akan melihat ada banyak orang berebut kebenaran yang belum tentu dia bisa kerjakan di bagian kecil hidupnya. Tidak usah ngomong keseluruhan mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Baru ngomong hal kecil aja, mungkin sudah batal semua kebenaran yang diperebutkan itu. Jadi kita bisa melihat keadilan, hikmat pertimbangan yang dilihat oleh Ratu Seba pada zaman Salomo. Dia tidak menilai Salomo lagi, tidak sanggup. Kenapa? Baru melihat pelayan-pelayan Salomo, dia berkata, sungguh yang aku dengar itu belum ada apa-apanya dari apa yang aku saksikan. Inilah bagian-bagian yang Tuhan ingin berikan kepada orang-orang pilihannya, kepada anak-anaknya, untuk mengenal dia secara pribadi, mengalami dia, supaya bisa masuk di dalam kehidupan kekristenan ini secara komprehensif, secara menyeluruh. Jangan lagi masuk pada bagian-bagian nyari yang nyenengin telinga, memperhamba diri dengan doktrin yang cap cip cup ngambil bagian kecil dan kemudian hanya itu aja yang dipandang. Ketika jatuh ke kiblatnya berkat aja, ketika jatuhnya kesembuhan aja, ketika jatuhnya ngusir setan aja, ketika di dalam hiburan, wah ini bertobat dari ini, dari itu, dari ini lo, dari itu lo, dari agama ini, dari ini lo, dari ini itu aja. Apakah kehidupan itu hanya sebatas suka-sukanya kita? Ataukah kita harus belajar membuka diri, membuka wawasan, membuka parameter iman ini lebih luas, lebih besar? Makanya Nabi Yesaya berkata, jangan menghematnya, pancangkan kokoh, tarik lebar kemah kediaman. Kenapa? Karena kasih itu tidak ada takaran ukurannya. Itu semakin meluas, membesar. Kitab suci berkata, barang siapa punya dia diberi hingga berkelimpahan. Yang enggak ada, apapun diambil. Berarti ada suatu hukum roh kehidupan. Kasih karunia Tuhan itu penting. Kitab suci berkata, dia akan terus naik dan tidak menjadi turun. Artinya apa? Ini suatu keadaan pengenalan yang terus berjalan menuju gunung Tuhan, gunung Sion. Generasi yang tidak menjadi lelah, tapi bersemangat dan jadi berkat. Yang tidak memperhamba orang, yang tidak membodoh-bodohi orang, yang tidak membuat susah orang, tapi membawa mereka pada pendewasaan. Umat yang cerdas, umat yang mandiri, umat yang langsung bergantung kepada Tuhan. Tidak pada hamba-hambanya. Tidak membuat diri sendiri kemudian seakan-akan menjadi the master buat umat Tuhan. Ini suatu penyesatan yang tanpa disadari sedang membawa diri sendiri jadi Tuhan. Kita harus belajar melihat, Tuhan berkata, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya, tidak selamanya akan terus jadi tukang murid, belajar, duduk, dengar. Ada masanya kita harus menjadi saksi Tuhan. Ada masanya yang kita pelajari ini harus kita impartasikan jadi berkat. Ada masanya kita tidak lagi jadi murid. Ada masanya kita mulai memuridkan orang-orang. Ini Tuhan ingatkan soal kairos waktu. Oleh karena itulah jangan terjebak di dalam suatu keadaan yang isinya kronos, jalan. Tidak pernah memikirkan ayon masa depannya. Karena di dalam hidup ini, ayon masa depan inilah, pemahaman inilah, Roh akan memberitahukan kau hal-hal yang akan datang. Bicara tentang ayon, Roh Kudus akan menuntun kita pada ayon kehidupan masa depan kita. Kenapa? Karena pada setiap tempat kita singgahi, di mana Roh memberkati kita, mengajari kita, membentuk kita, menegur kita, mengingatkan kita, membawa kita lagi masuk pertobatan. Itulah kairos. Itulah masa-masa terbaik. Masa-masa di mana di dalam ketaatan kita menabur. Masa-masa di dalam ketaatan kita menangis. Masa-masa di dalam ketaatan kita merendahkan diri, berdoa, berpuasa. Semuanya dalam pengaturan roh. Tanpa roh, tidak akan sempurnaan firman Allah di dalam kekristenan kita. Roh dan firman ada dua bagian yang menjadi satu, yang melengkapi manusia Kristus di dalam diri kita. Karena itulah, mari pahami secara komprehensif tentang kekristenan ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga, yang bagian terakhir dikatakan umat yang mengasihi Tuhan dengan merdeka. Saya ingin membacakan lagi Kisah Para Rasul 15. Kita akan lihat ayat 19 sampai 21. Kisah Para Rasul 15 ayat 19 sampai 21. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi
kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati cekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa kalau sunat lahiriah sudah ditransformasi menjadi sunat hati, iman menyucikan hati. Bukan berarti ada bagian-bagian yang lain ditransformasi. Oh, dulu tidak boleh, sekarang dimakan. Ya enggak juga, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ada bagian-bagian yang menjadi suatu pesan buat kita yang hidup di generasi hari ini. Jangan melangkahi segala sesuatu yang memang masih dipatenkan di dalam perkara makan, ya. Makanan yang dicemarkan berhala-berhala berarti barang-barang yang sudah disembah di kuburan, di tempat-tempat keramat, kepada jin-jin, setan-setan, arwah-arwah. Makanan-makanan itu sebaiknya tidak dimakan oleh orang-orang Kristen. Tapi kan Pak, ada tertulis kalau sudah didoakan sudah dikuduskan. Boleh engkau lakukan firman itu. Kalau engkau tidak makan itu, engkau pasti mati. Artinya seluruh dunia sudah kelaparan besar, sudah keadaan yang sangat khusus sekali. Boleh engkau terapkan firman itu. Tapi kalau masih ada pilihan, engkau bisa beli makanan, masih ada keluargamu bisa menopang engkau makan, masih banyak di dunia ini bisa pilih untuk makan, sebaiknya semua makanan yang sudah dibawa kepada berhala-berhala jangan dimakan. Jadi mesti tahu antara pelakuan secara umum, secara khusus, atau sangat krusial, sangat mendesak sekali, itu harus kita pahami. Karena Daud juga melanggar makanan imam itu karena sangat mendesak sekali. Karena itu kita mesti tahu Tuhan hanya memperlakukan hal-hal khusus hanya pada orang-orang tertentu, untuk situasi tertentu, dan ada tujuan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa di baliknya. Jadi kita mesti belajar melihat, jangan sampai suka-suka satu kejadian pengalaman kitab suci kita kutip hanya untuk membenarkan perbuatan kita. Jangan. Mari kita kaji, kita filter lebih luas dan lebih menyeluruh. Supaya apa? Supaya kekristenan ini benar-benar komprehensif. Jangan masuk ke kekristenan yang konsumtif, hanya yang kusuka, yang gak kusuka salah, yang kusenangi, yang enak didengar, meskipun dongeng, meskipun itu datang dari percampuran dunia lewat motivasi-motivasi dunia. Saudara merasa hiburan akhirnya. Padahal Tuhan ingin kita mencapai melebihi semua itu. Jangan makan juga makanan yang sudah dicemari dari percabulan. Tapi kan Pak, kita nggak tahu. Yang nggak tahu nggak bisa diapa-apain. Tapi yang kita bisa tahu, kita harus bertindak menurut iman yang telah disucikan oleh firman. Kita harus melakukan iman melalui perbuatan-perbuatan yang konsisten, tegas, dan tidak ada suatu bentuk kompromi di balik apa yang diingatkan oleh Roh Kudus. Karena mendukakan Roh Kudus sama saja dengan penyembahan berhala. Ini harus kita pahami sampai titik ini. Dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari daging binatang yang masih ada darahnya. Jadi Tuhan pesankan kepada kita, jangan makan binatang tercekik, jangan makan darah. Tapi aku doyan loh Pak. Ya enggak apa-apa, lanjutin aja. Monggo, monggo. Enggak ada Pak Johan melarang atau siapapun melarang. Itu hak asasi kita. Ya monggo. Tapi jangan jadikan apa yang engkau perbuat menurut dirimu itu sebagai suatu dogma buat orang lain. Karena yang engkau perbuat itu hanya untuk diri sendiri. Enak ya, nyenengin ya. Makan binatang dicekik, kemudian makan darah, enak. Saya masih kecil, belum di dalam Tuhan, saya juga makan. Tapi sekarang saya tidak bisa nyentuh satu tetes pun. Kenapa? Karena Roh mengkontrol tubuh saya. Makan satu pun akan keluar semua. Kenapa? Karena di dalam pengudusan Tuhan yang najis tidak bisa masuk. Karena itu barang siapa yang sudah mempersembahkan tubuhnya untuk
dipimpin roh, dikuduskan firman, dikuduskan roh, maka Tuhan menjagai langkah hidupnya, mengatur tatanan hidupnya. Pemahaman ini kita mesti dapat. Kenapa? Karena tidak semua hal yang kita anggap buat diri sendiri adalah kepuasan untuk mengenyangkan keinginan daging kita, memuaskan hasrat perut kita, nafsunya kita, badanianya kita. Itu kadang bertentangan dengan buah roh. Maka Paulus berkata, kalau makan daging menyandung saudara-saudaraku, ya daging aku tidak sentuh. Kenapa? Karena sikap hidup bijaksana, sikap hidup kerohanian yang dewasa, itu akan menjadi teladan di dalam keadaan hidup banyak orang. Pilihlah hidup jadi berkat. Jangan pilih hidup menyandung orang. Pilihlah hidup tersembunyi, hanya Tuhan yang tahu. Meskipun manusia nggak tahu, nggak apa-apa, karena Tuhan akan membalas secara tersembunyi. Manusia tahu, Tuhan gak peduli. Cilaka 12, itu hanya sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak ada imannya. Karena itu perbuatan didasari manusia-manusia yang cari pamrih, gak ada upahnya. Itu akan menuai sesuatu yang disebut dengan kesia-siaan. Tapi manusia gak tahu loh, saya buat diam-diam, gak apa-apa. Karena di dalam kehidupan Tuhan tidak akan berhutang. Dia akan balas semua hal di dalam kehidupan ini. Akan secara tersembunyi, secara ajaib, Tuhan akan berkati hidupmu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin bertanya, persoalan apakah seperti yang diingatkan oleh firman Tuhan ini bagian ketiga, umat yang mengasihi Tuhan dengan merdeka? Apa saja yang hari ini membuat kita tidak merdeka, yang menjadi perselisihan di antara orang-orang Kristen, perselisihan di dunia rohani? Apa yang hari ini terjadi? Persepuluhan. Oke, kita ambil bagian kecil aja yang menjadi perdebatan. Kalau makanan juga menjadi perdebatan, tapi tadi Bu Angel bilang persepuluhan, Pak. Saya akan menengahi bagian ini supaya apa? Supaya kita bisa melihat persepuluhan itu bukan aku nggak suka, ya. Aku nggak suka persepuluhan. Kenapa? Pendeta itu kaya, jatuh, hidupnya glamor, semua persepuluhan dia makan untuk diri dia. Aku nggak suka persepuluhan. Kenapa? Karena uangku hilang 10%. Aku nggak suka persepuluhan. Kenapa? Aku aja nggak cukup. Bagaimana? Nanti juga kasihnya ke pendeta kok. Nah, ini kan suka-suka. Saya ingin mengajak saudara untuk sejenak melepaskan suka-sukanya, untuk melihat secara komprehensif kitab suci dari Tuhan Yesus sampai ke gerakan gereja mula-mula, dari perjanjian lama persepuluhan dari Abraham, Ishak, Yakub ini, yang Nasar Yakub ini, pemberian Melkisedek lewat Abraham ini. Apakah akan langgeng terus-menerus? Apakah kita harus belajar memilah lagi? Karena ini ternyata hukum Tuhan. Ternyata ini perintah Tuhan, dan semua oknum harus kita abaikan. Kenapa? Karena segala sesuatu harus dilihat secara luas dan menyeluruh. Mari pertama kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu. Kita lihat di dalam bagian-bagian yang penting sekali. Kita lihat lebih dulu Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Amin. Ini pesan Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Inilah kenapa tema kita adalah suka-suka konsumtif. Karena ada banyak orang ngambil bagian satu-satu, yang lain mereka abaikan. Karena kejatuhan banyak oknum-oknum rohani di balik kekayaan, di balik materi, di balik mamon, di balik keuangan. Kemudian mereka mengabaikan persepuluhan, mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan firman. Karena yang dipandangnya cuma oknumnya, kejatuhannya, dan semuanya dijadikan alasan untuk berselisih paham. Mari kita hentikan lebih dulu bagian ini. Kenapa? Karena mari kita lihat lebih luas lagi apa yang dimaksud lewat Matius 23 ini. Lihat, dikatakan celakalah kamu. Tuhan Yesus berkata tentang yang celaka siapa? Manusianya. Pahami sampai titik ini. Kenapa? Karena dikatakan celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Farisi. Ada perbuatan orang-orang rohani yang menjadi kecelakaan. Ada hal-hal yang dilakukan orang-orang rohani tidak dikenan Tuhan. Apa itu? Perbuatan-perbuatan yang sangat rohani. Lihat, mereka bayar persepuluhan. Mereka bayar. Tetapi mereka sesudah bayar persepuluhan, mereka buang apa yang disebut keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Inilah bagian suka-suka itu. Aku yang penting udah bayar persepuluhan, dosa jalan terus. Aku yang penting sudah rajin ke gereja, aku punya jabatan di gereja. Anak-anakku berantakan, gak apa-apalah, nanti juga suatu hari Tuhan akan tobatin mereka. Aku coba untuk tolong orang, aku coba bantu banyak orang, keluarga sendiri kelaparan. Aku coba untuk melayani keliling kota, lepasin semua, suami tinggal, anak tinggal, aku pergi pelayanan, pokoknya nyanyi lagu rohani, menghibur banyak orang. Anak sendiri kubangan dosa tinggal dan hampir tenggelam di baliknya. Suami tidak terurus, pada akhirnya orang lain yang ngurus. Ini yang Tuhan maksud. Jangan suka-suka, jangan konsumtif, jangan yang kamu mau, tetapi komprehensif, menyeluruh. Kebenaran hidup yang memang bagian-bagiannya itu lengkap menurut tuntunan Tuhan, menurut firman, menurut rohnya. Persepuluhan kamu bayar, tetapi tabiat manusiamu tidak boleh kehilangan tabiat karakter sifat Yesus. Jangan sampai yang luar kamu perbuat, manusia dalammu keropos. Jangan sampai cap-cip-cup, paste-paste tulisan rohani, perbuatan tersembunyimu bejat. Ini Tuhan pesankan, supaya apa? Supaya kata celakalah kamu, yang celaka itu bukan persepuluhannya, tapi manusia yang melanggar firman-Nya. Yang Tuhan katakan celakalah manusia rohani itu kenapa? Karena ada perbuatan-perbuatan di balik hukum Tuhan yang mereka kerjakan itu tidak sempurna. Mereka tidak melakukan menurut pengaturan Tuhan. Mereka berbuat yang menyimpang di balik hukum Tuhan. Itu yang disebut celaka. Tuhan tidak pernah menuliskan dan memerintahkan, buanglah persepuluhan, karena persepuluhan akan menimbulkan celaka. Enggak ada di sini. Tuhan Yesus tidak nentang sama sekali. Oke lah kalau kita berdebat, karena itu sebuah tulisan yang masih terbentuk luas. Perlu hati yang besar untuk memahami kata persepuluhan kamu bayar, tapi kamu juga harus jadi orang yang berkarakter seperti Yesus. Ini kunci dari Matius 23 ayat 23. Saya tunjukkan apa yang tertulis di dalam kegerakan gereja mula-mula tentang persembahan persepuluhan seperti apakah. Karena kita sudah lihat minggu lalu, kesaksian Pak Bambang bukan lagi soal persepuluhan, tapi dia memberi per-30-an, kemudian memberi juga persembahan sulung. Dengan demikian, bukanlah ada suatu maksud, mari saudara bawa persembahan, persepuluhan sulungmu. Saya tanya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adakah Bapak Ibu menemukan rekening Father's Miracle di dalam jaringan YouTube Father's Miracle? Lihat, nggak ada. Hanya orang-orang yang tertentu yang menjadi bagian di dalam kegerakan Father's Miracle yang Tuhan adakan, menjadi murid-murid rohani, menjadi rekan sekerja di dalam Tuhan, partner spirit, keluarga Tuhan di dalam Father's Miracle. Mereka saja yang ambil bagian, tidak diekspos. Mari bawa persembahan persepuluhan, mari bawa persembahan sulung. Enggak ada kampanye seperti itu, dan Pak Johan tidak akan pernah melakukan seperti itu. Dan hal itu adalah diri sendiri, kesadaran sendiri, pertanggungjawaban diri, menuai sendiri, menikmati sendiri. Semua kembali pada dirimu, bukan oleh siapapun. Dan tidak perlu dipaksa siapapun, dan tidak perlu diiming-imingi, dirayu, atau dikampanyekan oleh hamba Tuhan manapun. Sadari semua ini. Mari saya tunjukkan Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyanya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian juga dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas,
artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat kisah para rasul 4 di dalam kegerakan gereja mula-mula. Tidak ada dituliskan tentang persepuluhan, tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena ternyata kegerakan pekerjaan Tuhan dimensi roh tidak fokuskan pada uang, tidak urusi lagi soal persepuluhan, karena itu sudah menjadi suatu adat istiadat kaum Yahudi. Mereka taat pada Tuhan, mereka sudah terbiasa membawa persepuluhan dan persembahan itu. Tetapi ada suatu yang lebih luar biasa di balik ketaatan umat Tuhan itu. Dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Mengapa tidak ada kekurangan? Pengelolaannya tepat. Mengapa tidak ada kekurangan? Karena tidak ada seorang pun mencuri kemuliaan. Tidak ada seorang hamba pun mengambil uang persembahan umat. Tidak ada satu bagian dari hidup para rasul itu berebut soal uang, kecuali Yudas Iskariot yang pada akhirnya mati menggantungkan diri setelah kasus Hakaldama. Kita bisa melihat dikatakan karena semua orang, bukan satu orang loh, saya nggak salah baca kan, Bapak Ibu lihat coba sekali lagi, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Ini nggak ada lagi hitungan persepuluhan, per-30-an atau sulung lagi. Ini bicara orang cinta Tuhan, cinta yang memberi tanpa hitungan, tanpa perhitungan lagi. Mereka tidak lagi mau menghitung sama Tuhan. Kegerakan gereja mula-mula yang menyebar akhirnya sampai kepada kita, bangsa di luar Israel yang menerima keselamatan dan kabar baik dari Injil ini. Dimulai dari orang-orang yang hati dan hidupnya untuk Tuhan. Tidak ada hitungan sama sekali. Karena mereka tahu yang mereka punya Tuhan punya. Yang ada pada mereka semua adalah kasih karunia. Semuanya pemberian dari Tuhan. Saya selalu mengajarkan kepada umat Tuhan untuk punya ilmu menghitung. Hitung menang. Jangan hitung kalah. Jangan hitung untung rugi. Jangan hitung menurut keegoisan. Hitunglah selalu menang. Sadarilah kita lahir, kata Ayub, dalam keadaan telanjang. Pulang nanti dalam keadaan telanjang. Tuhan Yesus berkata, cukup makan, cukup minum, cukuplah sehari. Kesusahan pun cukuplah sehari. Ini adalah cara berhitung untuk selalu menang. Ketika kita punya segala sesuatunya hari ini kita hidup, kita harus ingat, bukan menuju pertambahan hidup, sedang menuju akhir hidup, kematian. Yang kita punya itu untuk apa saat kita mati? Apakah semua kekayaan materi yang ada di dunia ini yang kita capai dengan kerja keras banting tulang itu, apakah kita bisa angkut bawa di alam arwah-arwah, ataukah harus kita tinggalkan? Dan saat kita meninggal, apakah kita punya sesuatu menemukan kemuliaan di balik kehidupan sesudah mati? Ada di kegerakan Sibkit mula-mula, ada salah satu keluarga yang pernah saya saksikan tentang harta warisan. Salah satu keluarganya meninggal dunia, terkenal baik, pria baik, engkong baik, papa baik, suami baik, semuanya baik. Dan ketika meninggal dunia, dipanggillah ritual menurut kepercayaan mereka. Tiba-tiba dalam ritual itu ada yang kerasukan. Lalu suara dari arwah dari pria yang terkenal baik ini berpesan kepada anak cucu keluarganya, selagi hidup cari jalan. Selagi hidup cari jalan. Ini saya nggak ketemu jalan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa lewat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Tuhan pesankan ini kepada kita supaya kita bisa paham bahwa Paulus dan Barnabas bukan orang biasa. Paulus memberi hidupnya. Berkali-kali mau dibunuh. Ternyata Barnabas yang disebut Yusuf juga bukan orang biasa. Sebelum masuk pelayanan, dia sudah membawa korban hidup kepada Tuhan. Apa yang ada padanya sudah dia serahkan kepada Tuhan. Maka dia berjalan dalam pelayanan dengan hidup yang merdeka, tidak terikat akan apapun. Maka ketika umat datang membawa persembahan kepada rasul-rasul, kitab suci berkata, tidak ada seorang pun yang kekurangan. Kenapa? Karena ternyata
Rasul-rasul tidak beli BMW, tidak beli Mercedes, tidak pakai jam bermerek, sepatu bermerek, baju bermerek. Mereka tidak main tak-tek-tokan. Mereka tidak pamer-pameran, kemudian pasang foto gaya-gayaan, saudara terkasih, di balik persembahan umat ini. Ternyata para rasul memilih untuk menarik diri. Tidak lagi mengurusi keuangan dan pelayanan meja. Mereka memilih untuk bertekun di dalam doa dan firman. Betapa luar biasanya orang yang cinta Tuhan, yang hidupnya merdeka. Mereka tidak pusingkan mamon, uang, persembahan. Mereka fokuskan menyelesaikan tugas panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Menyelesaikan dan menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, berhentilah untuk meributkan urusan persepuluhan, persembahan sulung. Udahlah, tidak usah diurusin lagi. Kembali pada diri sendiri. Kalau engkau melakukan dengan taat dan engkau mengecap kebaikan di balik ketaatan dan ketekunan hidupmu, iman yang telah disucikan di dalam firman, iman yang telah disucikan dengan kerjasama dengan perbuatan-perbuatan yang taat, engkau akan menikmati, pasti menikmati. Selama engkau kerjakan dengan tulus, dengan murni, firman Tuhan tidak pernah gagal. Kalau engkau tidak pernah mengerjakan apa-apa, tidak usah menyerang orang-orang saudara-saudara seimanmu. Diri sendirilah yang harus bertanggung jawab. Kalau merasa tidak, sudah diam, tidak saja. Teruskan saja sampai nanti saudara ketemu Tuhan, bertanggung jawab sendiri. Tapi kalau ini menjadi suatu hal yang menjadi saksi, sebagaimana di permulaan ibadah saya saksikan minyak urapan, bukan berarti habis ini Pak Johan akan pelayanan minyak urapan ya, beli minyak zaitun banyak-banyak, minyak goreng, kemudian berdoa tentang minyak urapan. Saya tidak akan pernah kerjakan hal seperti itu. Hanya yang diperintahkan Bapak, apa yang Bapak perkatakan, yang Roh nyatakan, itu yang saya kerjakan. Saya tidak pernah kerja untuk mari tarik view banyak, tarik umat banyak, tarik persembahan umat, tidak akan pernah saya kerjakan. Semua harus datang dari diri Anda sendiri. Kerelaan Anda, kesadaran Anda, kedewasaan Anda, dan pengenalan pribadi dan pergaulanmu dengan Tuhan akan menentukan perbuatan-perbuatan hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pesan Tuhan cukup bagi kita. Mari kita refleksi, kita renungkan, kita koreksi diri. Mari kita menata ulang mesbah hidup kita. Mulailah membaca firman. Mulailah bersama keluarga punya waktu berdoa. Mulailah, mari anak-anakmu yang salah di rumah ditata ulang. Fokus mengurusi keluarga. Jangan ngurusi keluarga orang lain ketika keluargamu hancur-hancuran. Nggak usah pergi sibuk ngerjakan seperti Marta ketika engkau harus jadi Maria. Urusi anak-anakmu, fokus urusi anak-anakmu. Nggak usah ngurusin orang-orang di sana. Karena keliling-kelilingmu berkata, gila juga itu. Sibuk sama Tuhan, keluarga hancur, suami nggak diurusi. Gila urusan Tuhan. Nggak pernah jadi seseorang sebagai kepala, sebagai raja, imam dan nabi yang nggak jadi contoh. Buat apa seluruh kumpulin uang? Buat apa semua uang itu ketika garis keturunan hidup bejat? Tuhan ingin kita capai hidup yang komprehensif, hidup sesuai firman, jadi pelaku firman, hidup bersama rumpun keluarga turun-temurun, hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini. Pastor William Serat akan berdoa dan kemudian akan berdoa untuk kita menerima berkat-berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja belajar tentang kekristenan yang konsumtif, yaitu suka-suka sehingga iman dan kehidupan rohani hanya yang menyenangkan telinga dan penuh dongeng-dongeng rohani saja yang dikejarnya. Kekristenan agamawi dan menganggap hidup munafik masih layak untuk dipertahankan menjelang hari-hari akhir di kehidupan akhir zaman ini. Atau pilihan terbaik adalah kekristenan yang komprehensif, yaitu kekristenan yang luas dan lengkap sehingga bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup jadi pelaku firman Kristus secara tepat. Mari kita akhiri ibadah online hari ini dengan mengangkat kedua tangan kita, doa sepakat dan seiman untuk menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Demi otoritas Bapa Sorgawi terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang kita kerjakan dibuatnya Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutus melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilipat kali gandanya.
Brankas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya dalam kemuliaan Bapa dan anugerah Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus kita terima semua berkat Tuhan ini. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.